Halo Auto Lovers. Front Pembela Islam FPI memang sepertinya tak henti memberikan berita sensasional di Indonesia. Penjemputan Habib Rizik Syihab beberapa waktu lalu akhirnya kembali menimbulkan tanya bagi masyarakat Indonesia. Ramainya pendukung dan simpatisan yang menjemput Habib waktu itu membuktikan bahwa ormas ini memiliki nama yang besar dan tempat di hati masyarakat. Sebagai salah satu pendiri dan penasihat FPI, Habib Rizik juga tak lepas dari sorotan. Bahkan dengan semua berita yang menimpa FPI, nama Habib Rizik tak pernah lepas dari organisasinya tersebut, begitupun sebaliknya. Nama FPI akan terus terseret ketika Habib melakukan beberapa aksi yang kontroversial di Indonesia. Namun, apa sebenarnya agenda di balik semua kisruh yang telah diperbuat oleh kelompok ini? Benarkah FPI menjadi organisasi daftar hitam dan bagaimana juga fakta sumber kekayaan dari organisasi yang di wilayah Ciputat ini? Yuk kita simak aja info menarik mengenai FPI di video berikut. Tapi tunggu dulu Auto Lovers, untuk mendapatkan informasi terbaru dan menarik lainnya pastikan untuk mengklik subscribe dan like tentunya. Number 10. Aset mobil. Habib Rizik kerap kali terlihat mengendarai mobil mewah dalam beberapa aksinya. Tak hanya satu jenis mobil, ada beberapa mobil mewah yang dipakai oleh tokoh kelahiran 24 Agustus 1965 ini saat bersama dengan rombongannya melakukan aksi ataupun saat penjemputannya 10 November lalu. Front Pembela Islam memang dikabarkan memiliki jutaan simpatisan, dan beberapa di antaranya adalah kalangan konglomerat dengan koleksi mobil mewah yang banyak. Salah satu yang pernah dipinjamkan kepada FPI adalah mobil mewah merek Jeep Wrangler Rubicon. Mobil ini dibekali dengan fitur Hill Assist Start, Sentry Key, dan dibanderol dengan harga yang cukup fantastis, senilai lebih dari 1 miliar rupiah. Number 9. Aset properti. Markas pusat Front Pembela Islam berada di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Imam besar FPI yang bernama lengkap Muhammad Habib Rizik Syihab memang ternyata tumbuh dan besar di lokasi ini. Tak heran kenangan tersebut menjadi salah satu alasannya mendirikan markas FPI di wilayah tersebut. Ia bahkan menyelesaikan sekolah menengah pertamanya di SMP Betel yang juga berlokasi di dekat rumahnya Petamburan. Saat SMA, ia mulai aktif dalam berbagai pengajian dan memilih jalan yang berbeda dengan teman seangkatannya yang lain. Number 8. Bisnis Habib. Selain aktif berdakwah, Habib Rizik juga diketahui tengah menjalankan bisnis keluarga bersama sang anak. Meski bisnisnya belum meroket pesat, namun bisnis itu telah menjadi salah satu pundi-pundi rupiah keluarga Habib Rizik. Selain itu, ia juga sibuk keliling berdakwah dan bahkan mendirikan pesantren agrokultural markas syariah yang tentu akan memberikannya banyak pemasukan selain berdakwah. Number 7. Pendanaan Rizik di Arab Saudi. Kepergian Habib Rizik ke Arab Saudi beberapa waktu lalu ternyata menyisakan tanya bagi warga Indonesia. Selama 3,5 tahun lamanya, Habib terus hidup luntang-lantung di negeri tersebut. Namun bayangan masyarakat sepertinya berbeda dengan fakta yang terjadi. Habib justru senang-senang saja mengingat ia mendapatkan suntikan dana dari teman-teman konglomeratnya di sana. Dari dana tersebutlah ia bisa menyewa apartemen dan mencukupi kebutuhan pokoknya. Number 6. Bermula dari ide pelanggaran HAM. Front Pembela Islam berdiri pada 17 Agustus 1998. Organisasi ini ternyata terbentuk karena adanya kekhawatiran beberapa kalangan atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum penguasa. Tahta dan kuasa telah mengubah pola kehidupan masyarakat Indonesia dan membuat yang miskin dan power lemah memilih untuk pasrah dan mengalah. Habib dan timnya sangat marah dengan aksi ini hingga akhirnya mendirikan FPI. Number 5. Penuh kontroversi. Selama berdirinya FPI, sudah ada beberapa kontroversi yang mereka ciptakan.
Salah satunya adalah ketika mereka terlibat perseteruan dengan salah satu tokoh pluralisme di Indonesia, Abdurrahman Wahid Gus Dur. Perdebatan tersebut bermula ketika Gus Dur dianggap menuding ormas Islam RUU anti pornografi berasal dari dukungan sejumlah jenderal. Bahkan saking alotnya, Presiden pun turun tangan untuk melerai diskusi mereka. Number 4. Mengusulkan syariat Islam dalam Undang-Undang Dasar. Pada tablik akbar FPI tahun 2002 silam, organisasi ini ternyata sempat menuntut agar syariat Islam dimasukkan pada pasal 29 Undang-Undang Dasar 45 yang berbunyi negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dengan menambahkan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Usulan ini ternyata mendapat banyak kritikan, salah satunya datang dari Dewan Penasihat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia AIPI, Dr. Y. Sujati Jiwandono. Ia mengaku justru prihatin dengan konsep ini karena kemungkinan untuk terpecah lebih besar. Number 3. Hampir dibubarkan. FPI memang terkenal dengan aksi-aksi heroiknya yang kontroversial. Meski didasari niat baik, tapi beberapa kalangan menganggap mereka sering main hakim sendiri ketika terjadi persoalan di masyarakat. Padahal sudah ada institusi seperti Polri yang diberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan perkara tersebut. Akhirnya beberapa waktu lalu, Pangdam Jaya Majen Dudung Abdurrahman pun dengan tegas menyebut agar sebaiknya FPI dibubarkan. Number 2. Masuk daftar hitam. Organisasi Islam seyogyanya memberikan rasa damai dan tentram kepada para anggota dan orang di sekitarnya. Namun apa jadinya jika organisasi tersebut justru memberikan nilai provokatif dan perpecahan bagi masyarakat Indonesia? FPI pun digadang-gadang telah masuk dalam daftar hitam Interpol Internasional sebagai organisasi masyarakat yang terlarang. Info ini sempat menghebohkan warganet dan menduga-duga kaitan FPI dengan salah satu organisasi radikal dan terlarang lainnya di dunia. Number 1. Miliki jutaan alumni dan simpatisan. Persaudaraan yang kuat antara para simpatisan FPI dan Aksi 212 ternyata tak bisa terpisahkan. Selain reuni yang mereka lakukan, ternyata jumlah mereka yang dikabarkan menyentuh angka 50 juta orang ini juga mendapat seruan untuk hijrah dari platform Facebook dan merekomendasikan penggunaan media sosial rtimesgive.com dan kelain.com sebagai pengganti WhatsApp dan Google. Hal ini disebabkan karena ternyata banyak dari alumni mereka diblokir dari platform Facebook karena postingan mereka, hingga akhirnya selalu membuat akun baru. Menarik bukan fakta FPI? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini guys. Like and share video ini ke teman-teman otomaniak Anda. Dan satu lagi guys, gak ada ruginya untuk mengaktifkan lonceng notifikasi kalian agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami. Jangan lupa tinggalkan opini Anda agar kita dapat selalu berbagi informasi yang bermanfaat. Oke, see you on next video.